Oke, saya kira Bapak Ibu ini cukup ya. Terima kasih. Semoga memberkati, memberi kebenaran mindset dari Bapak Ibu tentang aset kripto. Ya, saya kira cukup sekian ya, Pak Jiran. Baik, Pak Budi. Terima kasih Ya, monggo, paparannya. monggo. Ya, udah Menarik berapa? sekali. Oh, satu. Hampir 2 jam, Pak Budi. Waduh, 2 jam. Ya, tapi peserta masih bertahan di 50-an. Oh iya, monggo, monggo. Ini Berarti sudah memang maraton ya Bapak Ibu ya, ya. maraton terlalu pendek saya kira waktunya. Oke. Monggo. Boleh bertanya nih Pak? Baik, Boleh silakan bertanya Pak ya? Danu. Monggo silakan langsung Pak Danu. Wih, terima kasih banyak. Saya mengikuti dari awal, betul-betul merasa sangat berbahagia dan senang sekali karena Pak Budi ini, pengetahuannya itu saya pikir kok sampai menjelimet begitu ya. Jadi saya belum pernah mendapatkan informasi sedalam seperti seintensif yang disampaikan Pak Budi ini. Jadi betul-betul saya merasa bangga bahwa OS ini akan menjadi apa namanya itu sekuritas ya, sekuritas Ya, namanya. ya. Jadi sekuritas itu artinya dapat izin dari MiCA atau ESMA, berarti itu kita akan dipercayalah di seluruh dunia. Kalau itu sudah mendapatkan OS kita, berarti di negara manapun berarti kemungkinan bisa Pak ya. Jadi Ya. legalitasnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan nanti bulan Juli itu Astungkare bisa diakui atau dapat izin dari MiCA itu, berarti kita akan di apa semua pengusaha mungkin ekspor impor itu semua akan berpacu dengan menggunakan OS ini. Berarti ada peluang nggak nilainya itu juga sejalan dengan istilah supply and demand. Jadi meningkat dari 42 euro ini bisa nggak? Nah barangkali bukan menyamai Bitcoin lah gitu. Artinya yang jelas ada peluang nggak meningkat gitu. Karena nantinya seluruh negara kan menggunakan kita karena apa kecepatannya, kemudian keamanannya, kemudian bisa dilacak kan gitu Pak ya. Jadi beda dengan kalau Bitcoin itu tidak memenuhi persyaratan semua kriteria itu supaya sekuritas. Berarti dia statusnya tetap jual beli saja. Berarti dia di apa namanya di pasar kripto. Kalau kita kan bukan jual beli begitu Pak, sebagai alat bayar Pak gitu. Jadi Astungkare ini terwujud berarti perjuangan kita yang 9 tahun udah ini berjalan jadi tidak sia-sia gitu Pak. Jadi terima kasih banyak Pak Budi yang saya mendapatkan pengetahuan yang tidak pernah terduga ini. Jadi begitu semuanya apa namanya intinya itu betul-betul bisa masuk akal karena apa memang jadi cocok dah begitu prosesnya lama karena tidak segampang balik telapak tangan. Jadi bukan seperti apa kripto-kripto yang lainnya yang 10.000 itu barangkali itu kan hanya jual beli saja. Jadi bisa fluktuasi harganya itu bisa datar menentu itu bisa terjun payung dan sebagainya kan itu ya tergantung supply and demand-nya. Nah, kalau kita adalah memang akan dibuka di apa di open global ya namanya Pak. Jadi dibuka tetapi bukan seperti kripto yang lain itu. Kita hanya sebagai alat bayar, nah sehingga kita akan digandrungi oleh semua negara akan berpacu untuk memiliki OS. Kira-kira begitu Pak ya. Terima kasih banyak. Mohon tambahan penjelasannya sehingga kami para IMA ini adalah punya apa semangat kemudian kita akan betul-betul menjaga. Jadi satu OS kita, kemudian yang kedua juga menjaga kebersamaan kita Pak. Jadi para IMA dan apa yang harus dilakukan. Jadi untuk kita Indonesia kita akan siap itu Pak. Contohnya DLSeker. Apakah dengan nanti dengan dapat izin daripada MiCA ini otomatis akan kita juga DLSeker itu akan tumbuh dengan sendirinya karena DLSeker itu adalah sudah mendapatkan keyakinan penuh bahwa OS itu punya nilai yang benar-benar bisa digunakan gitu Pak. Kira-kira demikian Pak Budi, terima kasih banyak, kurang lebih mohon maaf. Pak Jiran. Ya, silakan Pak Budi langsung ditanggapi. Saya susah juga mengkonklusikannya dari pertanyaan panjang. Silakan monggo Pak Budi.
Terima kasih Pak Danu, luar biasa memang. Iya, Ini yang pertama, ini iya, halaman yang pertama dulu ya Bapak Ibu ya. Ini video ini bukan iya, iya, promosi, jadi saya nggak ngurusi ya Bapak Ibu semua. iya, iya. Keputusan Bapak Ibu untuk masuk OES monggo ya. Tapi ini adalah kesadaran akan kebenaran aset kripto. Hutan belantara kripto yang 10.000 itu. Dulu itu 30.000 saya kira di coin market cap. Sekarang tinggal 10.000 karena yang mati itu 20.000. Di antara 10.000 ini yang diterima di Indonesia tinggal 300. Karena berarti apa? Yang lain ya meragukan. Nah 300 itu ya diseleksi lagi tadi seperti yang di Eropa. Eropa lebih jeli. Eropa itu lebih tua dari Amerika. Kalau Amerika ya duluan aja gitu loh. Jadi yang paling komplit ya Eropa. Ya ini tadi ya, kita merdeka dari sistem moneter dan uang fiat dunia. Merdeka ya Bapak Ibu, tidak menentang ya Iya. Bapak Ibu ya. Tidak melawan arus ini. Ya tadi kelihatannya kita bekerja sama dengan ini semua Bapak Ibu. Tapi bisa merdeka karena kalau kita ikut arus ini terseret, inflasi terus kita. Ya bareng-bareng inflasi ya. Kalau bareng-bareng kan nggak kerasa, padahal terus-terus sama beras saja kalah kan gitu. Ya itu kan di situ. Dan ini adalah model inovatif tokenomic decentral web 3.0 yang diperkenalkan oleh OS, cuman OS. Ini adalah apa namanya keniscayaan yang tadi saya jelaskan. Keniscayaan itu apa? Ya ini apa namanya? Karena peradaban, karena pikiran manusia yang berintegrasi dari indrawi, jiwani ke rohani. Iya, yang dari peradaban duniawi yang harta benda kepada manusiawi kehidupan yang layak kepada surgawi yang limpah. Nah, teknologinya itu tadi sudah ada tadi ya dari internet, blockchain, dari blockchain web 3.0 itu Bapak Ibu semua keniscayaan tidak bisa lagi. Jadi akan terjadi. Jadi up to us sebagai pribadi untuk memutuskan sebagai perusahaan, sebagai negara mau ikut apa terlindas. Dan ini lifetime opportunity hanya sekali Bapak Ibu. Seperti Bitcoin itu sekali aja. Yang 10.000 itu beda. Iya, itu. Lah monggo, karena kita ini diciptakan oleh Allah. Allah itu nggak menciptakan robot Bapak Ibu. Ya, kita punya kemerdekaan untuk memilih. Ya bukan hidup bebas merdeka ya, punya pilihan bukan terjajah gitu. Ini Bapak Ibu punya pilihan, saya hanya menawarkan kebenaran yang sesungguhnya. Nah monggo. Dan yang dikatakan apa namanya Pak Danu tadi benar semua. Ya, kalau kita melihat dengan kacamata spiritual, kalau saya dulu, saya itu masuk Juni tahun 2016 Bapak Ibu. Lihat ya situasinya di sana dulu, Bapak Ibu bisa sadar itu. Webcoin 3.0 boro-boro, Mika itu sidang aja belum boro-boro ya. Lawan kita Bitcoin yang nggak karu-karuan, robot trading masih banyak ya, yang makan korban banyak. Ya, yang koin micin ya banyak, korbannya telah sekarang aja hati-hati Bapak Ibu kalau ditawarkan staking dengan AI. AI itu tadi apa? Server terpusat. Ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya dapat untung. Nanti kalau mereka sudah positif ya ditutup aja servernya. Bapak Ibu nggak bisa apa-apa itu. Nah hati-hati Bapak Ibu. Ya jadi inilah. Ya, saya dulu masuk itu bukan karena kalkulasi akal saya dituntun karena orang spiritual, saya dituntun oleh iman saya Rohul Kudus. Saya nggak pernah lekang dari dulu untuk beriman pasti jadi. Walaupun itu banyak yang leader-leader kita yang dibekukan asetnya dan sebagainya. Itu perjalanan luar biasa. Itu biasa Bapak Ibu. Kalau kita mau mancing yang besar, umpannya harus besar. Gitu. Ya, itu perusahaan OS itu sidang di Eropa itu berapa puluh kali menang terus Bapak Ibu. Kalau sidang di sana, kalau dia dari dulu tuh nggak benar ya, kalau di Indonesia masih mungkin bertahun ya, seminggu di sana ditutup dari dulu, nggak 9 tahun kini masih ada Bapak Ibu. Justru kita yang mengharapkan regulasi, makanya 2 tahun yang lalu
kita kan karena nggak keluar-keluar ini mikanya negaranya, kita mengambil law firm, ya itu dulu apa namanya Alexia atau apa ya di Finland itu. Nah kita dapat legalitas hanya dari satu perusahaan law firm, ya tapi itu nggak kuat, makanya ya maju mundur terus gitu. Nah kalau kita nanti bawa izin dari ESMA, Maika nih, ya kita bikin PTOS Indonesia, ya ayo sama-sama kita ke OJK, gampang ya. Ini saya punya ini, kamu mau ikut apa Ya. enggak? Ya kalau enggak ya jelas, gampang Pak. Makanya saya bilang Pak Artaya siapin semua Pak Artaya. Kalau kita PT kita dapat itu, ayo tak temenin lah. Mau kemana? Ya, Ya, ya. mau ke Gibran ya ke Baik, Gibran mantap, lah sana. Solo sana. mantap, Pak Budi. Ya, sana. Monggo, yang lain monggo biar jelas gitu. Terima kasih banyak Pak Budi. Woi, saya betul-betul puas ini. Jadi apa Pak Budi udah luar biasa ini apa namanya pengetahuan di bidang sampai yang sedetail-detailnya begitu ya. Belum pernah saya dapat dengarkan Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Dano, terima kasih Pak Budi. Oke. Sebelum masuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu sekalian, saya mewakili seorang outsider dari OES, orang eksternal, perlu diketahui saya juga bukan mewakili dari OES. Saya outsider, betul-betul outsider, tapi saya diperkenalkan oleh Pak Budiono dari tahun 2016. Jadi cukup lama juga memperhatikan tentang OES ini. Ada sedikit menggelitik analisa saya Pak Budi mengenai sekarang lagi marak disebut dengan attention economy ya Pak Budi, di mana attention economy. Okay. Ada pameo disebutkan bahwa money follow attention gitu ya. Sekarang tuh arahnya seperti itu begitu Pak Budi. Terutama di koin-koin yang mainstream ya. Nah, pertanyaan saya, apakah OES ini juga mengusung attention economy atau naratif begitu ya tentang legal ini Pak? Karena saya baru ketemu dengan sebuah koin yang concern pada legal, terutama di perusahaannya begitu, bukan di koinnya. Mohon pencerahannya Pak Budi. Ya. Memang konsep kripto itu kan lahir dari Satoshi Nakamoto, ya, Bitcoin ya, peer to peer, decentralized ya, yang lepas daripada trusted third party perbankan, lepas semua. Sebenarnya idenya itu kripto. Nah, tapi itu yang murni cuma Bitcoin. Lainnya pengikutnya ini itu nggak murni. Itu loh, ada pengenal nih, jadi dia nggak ya mungkin maunya terlepas dari OJK dan sebagainya. Tapi dikendalikan oleh entitas perusahaan pribadi itu. Ya kita lupa di situ loh, karena mereka nggak murni. Makanya ada staking dan nggak pengen menggantikan fungsi bank. Ya makanya kalau di sana, nah sudah staking, lending, dapat bunga yang nggak karu-karuan, ya itu penipuan semua. Hati di situ Pak itu ya. Hanya satu, ya beli Bitcoin saja terus tidur. Nanti naik terus. Nah Ethereum, ETH ya Pak ya. Lumayan terus tidur. Ya, tapi ya itu gitu-gitu doang sebagai komoditas. Ya kalau mau ikut ini ya tokenomics di sini ya 3.0 ya kita nggak hanya mengharap koinnya, kita sebagai merchant Bapak Ibu. Pak Jiran kau punya produk ya. Masuk di Dealseekers sini ya tadi saya masuknya harus sebagai ini sebagai IMA ya apa namanya Independent Market Association IMA ini masuk dari sini dan kita kok sekarang masuk dari Educate Miner masih sangat bagus harganya di dalam situnya dan itu dilegalkan tapi nanti begitu dapat license hari itu saya kira harga di sini nggak beda banyak dengan yang 42.50 42,5 euro. Kalau sekarang masuk masih lumayan. Ada kan tuh paket edukasi itu bertingkat ya Pak ya. Yang besar terutama itu masih bagus. Dan kita terenkripsi di sini. Ya, dan kita bisa menjadi apapun di franchisee juga bisa. Ya, kita bisa
ya menghubungi katakanlah pabrikan kita di sini, ayo masuk sebagai merchant, dia jualan, kita dapat, merem aja di situ. Ya, nggak ada ekonomi yang melebihi ini, dan itu desentral, peer to peer. Ya, antara pedagang dan pembeli langsung terintegrasi di seluruh dunia. Kalau beli nggak seperti kita harus melalui Tokopedia dulu semua, nggak langsung. Gitu Pak. Ya, jadi memang beda, memang itu desain dulu beda, karena yang mendesain adalah Dr. Uja itu ya ahli ekonomi, ahli kripto ya, dan juga ahli keuangan. Dia temannya si Christine Lagarde yang dulu adalah Managing Director IMF, sekarang ya ketua itu yang di Bank Sentral di Eropa. Yang mengerti benar prinsip itu ini prinsip ini Bapak itu. Sorry. Screen saya ya Pak ya. Mesti diulang kok hilang ya. Ya, keluar Pak screen share. Ya. Ini ya. Ya, tampil Pak. Apa tadi mau apa ya tadi ya. Ini Dr. Uja tuh ngerti benar uang ini, uang dan mata uang. Ya, alat moneter ini tahu benar dia dari dulu. Tapi leadernya kan berkhianat semua. Sehingga akunnya dibekukan berapa itu. Ya, itu Bapak itu. Dan legalitas belum punya karena ya OJK-nya juga belum ngerti tentang kripto ini. Karena yang lahir kriptonya ya begitu banyak seperti itu. Ya, jadi karena dia punya simpan nilai juga di BSI, ya alat tukar dan segala macam ada ya yang menentukan nilai komoditas ada di dalam OES ini ya. Ya kalau saya ya sudah, kalau punya di situ itu mengalahkan semua sistem ekonomi kita yang ya yang di dunia ini termasuk properti. Saya kan coba properti juga macam-macam di situ. Nggak ada yang bisa mengalahkan ya simpan nilainya OES. Itu saja Pak Jiran. Ya kalau mau yang ya, itu gabunglah ke sini, bisa segala macam sih gitu. Ya bisa Web 3.0-nya, bisa kita ke DealSeeker-nya. Nah ini tadi ya hari ini, kemarin kan di Kolombia itu di manajer global DealSeeker, ya itu dia menjelaskan DealSeeker yang sudah dimodif segala macam. Karena ini belum ada gitu loh. Jadi apa namanya itu secara teknikalnya bisa nanti seluruh buyer, seluruh merchant itu bergabung secara decentralized yang betul-betul demokratis, transparan, jujur, aman. Itu nggak gampang. Makanya kan Pak Jiran pernah bilang, kalau saya klik itu kok belum aktif, ya memang itu belum. Tapi di dalamnya ini aktivasinya sudah luar biasa. Monggo Pak Jiran. Baik, terima kasih Pak Budi. Sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya masih ada stok pertanyaan, tapi saya persilahkan dulu untuk rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Saya dulu saja. Ya, silakan Pak Wawan ya, coba. Ya. Silakan Pak Wawan, monggo Pak. Terima kasih, selamat malam Pak Jiran, terima kasih. Pak Budi, terima kasih. Saya apresiasi sekali di Bapak memberikan penjelasan yang sangat komprehensif, yang mana belum pernah saya dapatkan seperti ini, sama seperti yang disampaikan Pak Danu tadi. Poin-poinnya sangat, berapa poin yang ingin saya tanyakan, tapi sudah dijelaskan tadi, sehingga kami hanya bisa kagum saja bahwa Bapak menguasai benar tentang kripto, khususnya OS itu sendiri. Makanya saya mengikuti, cuma saya datang terlambat Pak, karena tadi linknya di link yang di awal, jadi tidak komplit di awal saya dapatkan. Itu mungkin udah lewat 10 menit. Tapi tadi saya udah komunikasi, saya udah buka tadi YouTube-nya Bapak yang di SQ Power, sudah ada kelihatan, bisa saya nanti lihat dari sana. Oke, sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Mungkin pencerahan seperti ini ke depannya mungkin perlu diberikan. Saya yakin teman-teman tidak begitu banyak yang tahu, apalagi yang ikut cuma 50 orang ini ya, dari kurang lebih 500 yang ada di grup 700 bahkan lebih yang di Indonesia itu Pak. Bila hal-hal ini disampaikan
mereka akan tergugah, mungkin akan mulai bangkit kembali, memahami bahwa dia punya aset yang sangat berharga, yang mudah-mudahan sebentar lagi akan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Mungkin situ aja Pak, terima kasih banyak sekali lagi. Kami sebagai IMA, kami bergabung udah dari tahun 2000 berapa ya, 2015 apa 14 Pak. Itu cukup lama Pak, itu grup saya aja tahun 2015. Jadi sebelum itu saya udah bergabung Pak. Itu jadi sayang yang di atas saya semuanya sudah tidak ada lagi Pak. Satu pun tidak ada Pak, udah hilang Pak gitu Pak. Jadi saya gabung dengan teman-teman yang lainnya. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal kita semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Wawan. Silakan Pak Budi mau menanggapi. Oh, ditanggapi juga ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Jadi edukasi ini nomor satu. Kalau firman-Nya Tuhan berkata, ya, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Itu binasa Bapak Ibu. Memang edukasi itu nomor satu. Ya, bambu itu nanam juga ditanam itu bertahun-tahun itu nggak tumbuh-tumbuh. Dia tumbuhnya ke dalam Pak, akarnya dulu. Bertahun-tahun itu. Nah, kalau yang nggak sabar ya sudah dipacul, diuruk, udah. Meninggalkan leader-leader kita aja nggak tahan. Mereka nggak pada ngerti. Ya cari komisi doang. Ini bukan investasi Bapak Ibu, ini visi. Kalau saya iman, dari dulu saya ngerti. Ya, karena Roh Kudus bicara saya jelas. Jadi saya nggak lekang iman saya, mau apapun itu di dunia. Itu dari dulu Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya nulis SQ Power itu ya. Jadi bertahun-tahun, tapi begitu nanti akarnya sudah jadi, itu bambu jadi 3 meter, 5 meter itu ada hitungan hanya bulan. Nah, akarnya apa? Edukasi kita Bapak Ibu. Itu screening, pemurnian Bapak Ibu daripada IMA OES ini. Itu 8 tahun, 9 tahun Bapak Ibu. Ini kita lihat ya. Sekarang ini sudah murni. Ya paling enggak itu walaupun nggak ngerti. Ini yang nggak ikut kan pada nggak ngerti. Kalau nggak ngerti kok ikut gitu. Sama, kita nggak ngerti sinyal HP ya. Bentuknya seperti apa kok beli HP gitu loh. Kalau saya orang listrik ngerti bener itu. Ya nggak ngerti listrik, ya sinyal listrik dan sebagainya tuh saya ngerti betul bentuknya cantik-cantik. Ya kok beli rice cooker di rumah mau pakai kompor gitu. Ikut-ikutan Bapak Ibu nggak pakai iman. Ya tanpa pengetahuan iman umatku binasa. Itu masalahnya. Harus tahu Bapak Ibu. Harus tahu. Ya ini coba nih. Jadi yang benar-benar yang benar itu karena lawan kita, nah ini bicara spiritualitas ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik YouTube saya deh kalau lama musuh kita tuh bukan yang kelihatan Bapak Ibu. Si jahat itu menyerang pikiran kita, Bapak Ibu nggak sadar semua. Ya, kita di brainwash. Ini Alibaba ini 14 tahun. Fiat Euro ini 10 tahun untuk bisa diterima semua. Bitcoin 9, kita 9 pas tahun ini. Ya, menurut saya wes wayai tadi itu. Mahal Bapak Ibu di situ. Nah, tadi saya setuju. Jadi ya teman-teman kita coba digugah ya. Nanti ini apa namanya YouTube kita yang direkam ini, semoga rekamannya Pak Jiran bagus ya. Jadi bisa di-upload lagi rekamannya nanti di grup ya, tidak supaya bisa pada ngerti, bisa punya pengetahuan dan tidak binasa gitu. Ya nanti tolong seperti itu. Kalau saya biar manfaat saya bikin buku nggak mau jualan. Makanya kalau bikin buku jualan, kita bikin YouTube, bedah buku, satu YouTube doang, kulitnya, isinya nggak diungkap. Kalau saya, buku saya satu itu, YouTube-nya 45. Itu lebih daripada detail, memang saya nggak mau jualan di situ. Ya, saya nggak berharap dari buku saya. Ya, Allah itu tahu benar di situ. Ya, Allah kita yang luar biasa di situ. Terima kasih, Pak. Jadi ini yang benar, yang hakiki, yang nggak murah, ya harus lama. Itu perlu apa sih sebenarnya?
iman dan sabar. Sabar itu bukan males, bukan berhenti, tapi tetap punya harapan ya di dalam tekanan, di dalam situasi yang chaos pun. Itu. Ya, sekarang berbahagialah kita sudah punya komunitas di seluruh dunia. Yang tadi Bapak Ibu, yang luar biasa. Jadi tadi saya lihat apa ya di sini tuh. Dulu satu. Komunitas ini ya, yang terluas, terdidik, militan, dan teruji. Inilah akarnya kita, Bapak Ibu. Ini menurut saya yang nomor satu, ya. Karena tadi di mindset spiritual udah saya jelaskan, ya Bapak Ibu di situ. Yang terakhir di nomor 10 ya Bapak Ibu. Mindset spiritual kolektif tadi yang terdidik, teruji, sabar. Ini penentu hasil organisasi, bukan yang lain Bapak Ibu. Itu alam semesta nanti mendukung. Makanya begitu sekarang sudah educated semua, sudah positif semua, Mikanya diluncurkan, Dex 3.0-nya keluar teknologinya. Dengan sendirinya Bapak Ibu. Itu kan kita akan bisa ke publik sekarang. Kalau dulu saya nggak kepikir gimana ke publiknya, tapi kok iman saya begitu kuat, pasti ada. Nah itu iman saya doang gitu. Yang itu yang sekarang 1 juta OS ini punya iman sama enggak gitu loh. Nah sekarang sudah punya, sudah tersaring semua leader-leader yang bermaksud tidak baik sudah selesai semua. Nah berbahagialah yang sekarang sebelum Juli atau Juni itu bisa masuk. Wah itu shortcut itu. Ya makanya tolong ditawarkan, bukan cari komisi. Kalau komisi di mana-mana dapat lah ya apapun itu profit. Tapi dengan kasih, tawarkan dengan kasih. Ini kesempatan seumur hidup sekali. Masuklah sebelum Mika di launching. Itu saja saya, sorry ya. Jadi nawar promosi lagi ya enggak, saya nggak mau promosi sebenarnya. Kalau Bapak Ibu tahu, saya nggak punya kaki tangan bersih, kaki tangan saya Bapak Ibu. Saya dulu nggak jadi, tapi nanti Bapak Ibu harus Deseker ini bisa dimanfaatkan luar biasa. Ya itu dari saya Pak Ciran, monggo kalau masih ada lagi. Baik, terima kasih Pak Budi. Menarik sekali ya. Pak Budi tadi mengenai apa namanya tokenomik dari total koin OES 250 miliar tuh distribusinya kan ada beberapa persentase ke perusahaan sekian persen gitu ya, atau berapa miliar gitu, sampai ke investor sendiri sisanya tadi saya hitung iseng di 32%, Pak, betul nggak? Nah ini Pak, Ini ya Pak ya. ya, yang 250 miliar OS ini, yang kalau saya ambil dari porsi investor berarti yang nomor 5 ya Pak ya? Yang kita ya, 5 ya, 5, ya. 80 miliar. Nah Pak, bisa dielaborasi lagi Pak, itu ada partner 1, partner 2 itu maksudnya apa? Mewakili PT atau mewakili VC Pak, venture capital atau bagaimana? Karena kalau saya hitung cuma sisa 32%, kalau saya hitung kayak 80 miliar dibagi 250 miliar kurang lebih 32%. Itu kalau hitungan teman-teman yang biasa di koin, masuknya ya terlalu kecil Pak, porsi investor tuh. Kalau misalnya partner 1, partner 2 itu mewakili perusahaan atau visi gitu. Maksudnya yang kecil yang nomor 5 ini atau gimana? Iya Pak. Iya. Oke, terus oh itu maksudnya. Ini kalau Bapak punya 1 juta, ini kan 80 miliar ya, Pak. Kalau tadi bilang kecil ya. Maksud saya begini Pak, sisa dari 250 miliar, kalau sisa dari 250 miliar kan berarti porsi investor retail itu kan cuma 32% Pak. Nah 1 sampai 4 ini mewakili apa gitu Pak? Kalau ini 4 ini IMA ya, IMA yang gede ya Pak ya. 4 ini. Okay. Jadi ini tinggal ini partner ini. Partner itu visi ya Pak ya? Venture capital atau gimana? Partner 1, partner 2 tuh? Iya, ini yang bisa jawab perusahaan. Tapi karena kita di blockchain publik itu muncul. Kan gitu ya Pak ya. Ya, itu muncul partner 1, partner 2. Lah itu bentuknya saya nggak tahu, yang jelas nanti pasti kan itu yang akan kerjasama dengan itu tadi.
ini institusi keuangan dan bank itu, siapapun dia, gitu, yang punya itu, gitu. Ya, dia beli lagi murah, ya, gitu, itu. Ya, tapi kalau kita masih bisa memanfaatkan yang ini masih ada lumayan buat kita, Pak. Yang sisa ini kan saya perkirakan 80.000 ini ya, kira-kira ya. Ya, kalau kita mau beli ini masih bisa di sini lah. Masih ada ruang menurut saya karena ini estimasi 80.000 ini per orang ini. 80.000 koin ya Pak ya. 80.000 per orang itu. Itu Pak Jiran. Ya. Ini bisa Ventura, bisa segala macam. Saya nggak ngerti itu di situ karena saya lihat di blockchain-nya doang, di Polygon. Begitu masuk ke Polygon ini jadi transparan gitu. Kalau saya analogikan PTOS ini adalah developernya, kurang lebih developer memegang angka persentasenya lebih besar dari investor retail gitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Oke Pak, terjawab Pak. Karena kita sudah ke blockchain publik lewat DEX itu, ya kita nggak bisa main-main harga, apalagi PT-nya ini ada ketentuan untuk konsensus tadi Pak, semua. Ada 10 dewan global dan sebagainya di sana. Itu memang itu seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Budi. Silakan, kalau masih ada pertanyaan, saya kira kita batasin sekitar 6 menit lagi, sisa kita sampai 21.30. Karena mungkin di waktu Indonesia bagian tengah sekarang sudah jam 22 kali ya, 22.24. Monggo silakan yang masih mau bertanya. Selamat malam. Malam. Malam, siapa Pak Antek ya? Selamat malam Pak. Silakan Pak Antek. Ini duduk poin saja Pak. Ini Monggo. ada mungkin di luar apa yang dipaparkan tadi, saya ingin bertanya. Dan termasuk banyak juga teman-teman saya yang terlambat, mungkin karena keuangan dan lain sebagainya itu. Bagaimana teman-teman yang terlambat, yang kuitnya dulu belum dimigrasi, apakah masih ada kesempatan untuk migrasi? Hanya itu pertanyaan saya Pak Budi. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Tek ya. Jadi itu nanti bagiannya Pak Artaya sama Pak Ponjian, bukan bagian saya. Oh, itu teknik kepada mereka. Saya kalau teknik itu langsung minta tolong Pak Artaya aja saya. Monggo nanti ditanyakan saya kira Pak Ponjian dan Pak Artaya. Silakan. Ya. Kan ada ketentuan dari perusahaan juga. Saya nggak detail mempelajari itu. Coba nanti ditanya. Oke. Oke. Mungkin bisa saya bantu, Pak. Silakan Pak. Oh, Pak Artaya sudah muncul lagi. Monggo. Ya. Lah ini sudah Pak Artaya sudah. Silakan Ya. Pak Artaya. Oke. Baik, terima kasih Pak Jiran sama Pak Budi. Jadi saya mengamati karena tadi saya mengikuti dua Zoom sekaligus. Yang pertama, saya harus mewakili teman-teman kita untuk ikut acara IGC-nya dari Miss Mailowan. Dan itu apa yang disampaikan tadi, itulah yang sebenarnya kita dibahas. Jadi Pak Enteg itu luar biasa pertanyaannya. Kita punya kesempatan bagi teman-teman memang diharapkan tidak ada yang tertinggal karena mereka sudah bertahan begitu lama dalam mengikuti proses dari perjalanan panjang dari OS ini. Dan kita mendapatkan kesempatan 1 bulan sampai dengan tanggal 18 Mei. Oleh karena itu, kalau ada akun yang belum terbuka, kemudian akun yang belum ter-KYC, segera lakukan itu pengajuannya, sehingga nanti setelah itu selesai, maka kita cukup mengajukan surat ke company bahwa kita sudah siap untuk migrasi. Dan itu hanya sampai tanggal 18 Mei. Jadi kalau kita ingin memang mencintai seperti apa yang disampaikan tadi Pak Budi bahwa ini aset yang luar biasa, maka kita akan berjuang sebelum itu kita udah ke Polygon sehingga manfaat dari manfaat dari uang kita itu benar-benar kita rasakan baik untuk bertransaksi di deal shaker atau melakukan peer-to-peer transaction itu bisa dilakukan. Oke. Nah itu saya kira Pak Antek jangan takut, yang penting Bapak semangat, lakukan perbaikan akun,
KYC approve, dan selanjutnya masukkan biaya untuk migrasi ke Polygon. Setelah ada biaya yang cukup di sana, Bapak ajukan surat, beberapa saat akan dibalas oleh perusahaan. Jadi model suratnya itu nanti country board kita, Pak Ponijan bisa bantu. Jadi yang jelas ada kesempatan. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Jiran. Terima kasih Pak Terima Artaya. kasih. Terima kasih Pak Artaya. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Nyoman atas kasih. penjelasan. Terima kasih Pak Entek. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu makin larut, saya kira Bapak Ibu sekalian juga membutuhkan stamina untuk besok beraktivitas kembali. Salam kami dari waktu Indonesia bagian Barat, terutama untuk teman-teman yang berada di Bali. Semoga selalu dalam kondisi damai, sehat, sejahtera, dan semoga juga sharing malam ini dari Pak Budi Yono dan dari OS akan memberi dampak positif bagi kehidupan kita, baik secara ekonomikal ataupun secara spiritual. Bapak Ibu sekalian, terima kasih saya ucapkan mewakili dari HQ Reformation Center. Semoga Pak Budi yang telah berkenan berbagi banyak informasi, peluang, dan juga pengalaman selalu senantiasa diberikan kesejahteraan, kesehatan, damai. Amin. Dan juga demikian juga doa yang sama juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nantikan upload dari rekaman Zoom malam ini di YouTube SQ Power, dan kami juga menantikan bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk mensubscribe YouTube tersebut. Akhir kata dari kami, selamat malam, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji Tuhan. Om Swastiastu, terima kasih, selamat malam. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jiran, Pak Budi.